Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan ya. Oke, pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Oke, jadi dari Roma 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Baik, jadi aku akan membacakan untuk teman-teman sekalian dan kalian boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Nah, dari Roma 12 ini terdapat dua perikop. Yang pertama yaitu persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, perikop yang kedua tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, baik, jadi dari bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini dimulai dengan ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Nah, sebelum itu kita perlu mengerti kenapa Rasul Paulus ini menyuruh jemaat di Roma itu untuk mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Nah, kita lihat dari dalam pasal sebelumnya, yaitu di pasal 11 ayatnya yang ke-25 hingga 36. Nah, di situ Paulus menjelaskan bahwa hanya oleh karena kasih karunia Allah, jemaat di Roma ini walaupun mereka itu sebenarnya bukan garis keturunan Yahudi, tetapi mereka itu telah dipilih untuk menjadi umat dan kekasih Allah.
sebagai umat dan kekasih Allah, jemaat di Roma ini sepatutnya mempersembahkan diri mereka kepada Allah, yaitu mempersembahkan tubuh mereka itu sebagai suatu persembahan yang hidup. Jadi jemaat di Roma itu memberikan seluruh kehidupan mereka itu untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Lalu bagaimana caranya agar mereka itu mempersembahkan diri mereka kepada Allah? Yaitu firman Tuhan berkata, yaitu janganlah mereka menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, rupanya jemaat di Roma ini adalah orang-orang yang telah mengenal Allah dan juga mengikuti Allah. Tetapi dalam kehidupan mereka itu masih melakukan hal-hal yang masih dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti contohnya di sekitar mereka tuh masih ada orang-orang yang melakukan dosa seperti percabulan, korupsi. Nah, mereka tuh masih melakukan hal yang sama. Maka dari itu Tuhan mengutus Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada mereka untuk janganlah hidup menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, nasihat Paulus ini juga relevan dengan kehidupan kita sebagai umat dan kekasih Allah. Nah, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita perlu berbeda. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Kita adalah kekasih Allah yang telah dipilih, karena seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus berbeda dengan dunia. Jadi jangan kita orang ini dia kayak gitu, ya udah aku ikut aja kayak gitu. Kayak mereka melakukan dosa, mereka bisa kok, mereka nggak kenapa-kenapa, berarti kita juga bisa ngelakuin itu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menjadi contoh, kita harus berbeda dengan dunia ini supaya orang bisa melihat, mereka ini adalah umat-umat yang telah dipilih Allah. Kita adalah anak-anak Kristus yang mau hidup menurut cara hidup Kristus gitu. Nah, jadi kita itu seperti yang bilang harus menampakkan cara hidup yang berbeda, dan kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama dan juga mulai hidup yang kudus. Nah, kekudusan tersebut itu hanya bisa terwujud jika kita mau berubah. Jadi kita mau kayak kita pengen berubah, tapi dari dalam hati kita tuh kayak masih ada sesuatu yang mengganjal gitu. Jadi kita belum sepenuhnya pengen berubah, tapi kita selalu ngomong aku pengen berubah, tapi dari dalam hati kita sendiri tuh nggak punya sesuatu yang, masih ada sesuatu yang mengganjal gitu, yang menghalangi kita untuk berubah. Nah, disitu makanya Tuhan mengatakan bahwa tinggalkanlah seluruh kehidupan yang lama. Dengan mulai kekudusan itu mulai dengan kita mungkin mengubah gaya hidup kita, perilaku kita sehari-hari, mungkin dari yang suka berbuat dosa, terus kita tidak takut pada Tuhan. Jadi mulailah untuk hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, Paulus mengatakan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini itu pada akhirnya itu akan lenyap, karena semua yang Tuhan berikan itu hanya sementara. Nah, seperti harta apa yang kita miliki sekarang di dunia ini. Lalu dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, sekalipun berbeda-beda, tetapi semua itu sama di mata Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan untuk kita tidak memegahkan atau menyombongkan diri, tetapi bagaimana kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Apapun karunia yang Tuhan berikan, lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas dan rajin, lalu dengan penuh sukacita. Nah, pergunakanlah semua karunia yang Tuhan anugerahkan itu kepada kita dengan benar. Jadi kita masing-masing pasti ada yang memiliki karunia, tapi karunia kita tuh berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, dengan karunia yang berbeda itu Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, tapi hendaklah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kayak teman kita bisa ini, teman kita nggak bisa, ya kita bantu. Begitupun sebaliknya. Nah, kiranya kita yang telah diperbarui di dalam Tuhan ini mampu menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Nah, untuk yang perikop yang kedua yaitu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Nah, hidup dalam kasih itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Terdapat juga di dalam Matius 22. Nah, kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Nah, melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri, Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang di sekitar kita.
Paulus menyadari bahwa kasih dibutuhkan untuk membangun kehidupan baru yang melayani Tuhan dan manusia. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, di sini ada dua hal penting dari nasihat Paulus ini terkait kasih, yaitu yang pertama, jemaat di Roma diperintahkan untuk memerhatikan natur atau sifat kasih, yaitu tidak berpura-pura dan menjauhi yang jahat lalu melakukan hal yang baik. Jadi Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Roma bahwa kasih itu tidak pura-pura. Jadi kayak kita baik sama orang tuh karena hanya kita menginginkan sesuatu, atau kayak kita istilahnya mereka belum bermuka dua gitu. Jadi kayak di depan baik tapi di belakang ngomongin. Nah, itu bukan bentuk kasih yang dimaksud di sini ya. Jadi kasih di sini adalah kasih yang benar-benar tulus dari dalam hati. Dan juga kita harus menjauhi perbuatan jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu kita harus saling mengasihi sebagai saudara. Seperti kita sekarang, kita dari budaya yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, tapi di dalam Tuhan kita adalah saudara, dan kita harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, Paulus menasihati jemaat Tuhan untuk hidup dalam kasih yang benar dan melakukannya dengan tulus dan ikhlas, tanpa paksaan, tidak munafik, tidak melakukan yang jahat dan melakukan yang baik. Rasul Paulus menyebutkan tentang kasih yang benar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan yang dibangun melalui hubungan kekeluargaan. Nah, ada juga prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menunjukkan hubungan dengan sesama, yaitu kerukunan di dalam satu hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus sebagai pemegang kendali atas kehidupan manusia. Nah, melalui bacaan hari ini kita belajar untuk menyatakan hidup baru melalui tindakan nyata. Kasih perlu senantiasa kita nyatakan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru. Kita pun dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai kasih. Jadi mari kita hidup melayani Tuhan dan sesama. Lalu apabila kita melayani tapi pelayanan kita itu tidak didasari oleh kasih, maka pelayanan kepada Tuhan dan sesama itu tidak berarti apa-apa. Hidup dalam kasih itu bukanlah tuntutan yang berat, hanya saja selama ini kita belum melakukan kasih itu dengan benar. Maka dari itu kita perlu berdoa agar Tuhan memampukan kita hidup saling mengasihi dengan sepenuh hati dan tulus. Jadi kadang kita ngerasa kayak mengasihi ini susah banget, kayak aku udah kesel sama orang ini, aku udah gak mau mengasihi dia, intinya aku benci sama dia. Tapi di sini makanya Rasul Paulus meminta bahwa kasih itu nggak bisa kita lakuin sendiri. Jadi kita harus minta bantuan sama Tuhan, kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk agar kita tuh dapat melakukan kasih ini. Karena mau segimanapun kita, emang sifat dasar kita sebagai manusia itu emang sulit untuk mengasihi satu sama lain gitu. Orang yang baik sama kita aja kadang sulit kita mengasihi, apalagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, baiklah, kiranya firman yang renungan yang kita dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi bolehlah tersimpan di dalam hati dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk menutup renungan kita di hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembacaan firman ini ya Bapa. Kiranya renungan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk saling mengasihi satu di antara yang lainnya Bapa. Tuhan, hamba adalah makhluk manusia yang tidak sempurna, kurang dan lebihnya yang Hamba sampaikan ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang mau memberi pemahaman kepada semua yang mendengar di hari ini ya Bapak. Ampunilah segala kesalahan dan dosa, entah itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom.